Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maratu Soliha akan mencoba mengulas kembali materi pada modul 4, yaitu mengenai karakteristik media anak usia dini. Kegiatan belajar 1, media anak usia dini. A. Klasifikasi umum media anak usia dini. 1. Media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan atau projected visual dan media yang tidak dapat diproyeksikan yaitu non-projected visual. Media visual yang dapat diproyeksikan pada dasarnya merupakan media yang menggunakan alat proyeksi atau disebut dengan proyektor, di mana gambar atau tulisan akan tampak pada layar atau screen. Kemudian media visual yang tidak dapat diproyeksikan terdiri atas media gambar diam atau mati, media grafis, media model, dan media realia. Kemudian yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contoh media audio yaitu program kaset suara dan program radio. Yang ketiga yaitu media audio visual. Media ini merupakan kombinasi dari media audio dan media visual atau biasa disebut dengan pandang dengar. Contoh dari media audio visual ini diantaranya program televisi atau video, pendidikan atau instruksional, program slide suara, dan sebagainya. Kemudian yang B, klasifikasi media basis sentra. Media-media untuk anak usia dini dapat dikelompokkan berdasarkan sentra, di mana sekolah yang menerapkan sistem sentra diantaranya terdapat sentra seni, balok, matematika, sosiodrama, menyimak, membaca, menulis, musik, air, pasir, dan sentra sains. Menurut Phuket, terdapat media-media tertentu dalam setiap sentra, yaitu 1. Peralatan sentra seni atau art century materials. Yang kedua, peralatan sentra balok atau block century materials. Yang ketiga, bermain drama dan sosiodrama atau dramatic play and sosiodrama. Yang keempat, peralatan sentra menyimak atau listening century materials. Yang kelima, peralatan sentra matematika atau math century materials. Yang keenam, peralatan sentra musik atau music century material. Yang ketujuh, peralatan sentra membaca atau reading century materials. Yang kedelapan, peralatan sentra pasir dan air atau sand and water century materials. Yang kesembilan, peralatan sentra sains atau science century materials. Yang kesepuluh, peralatan sentra menulis yaitu writing century materials. Kemudian untuk kegiatan belajar 2 yaitu pemilihan media anak usia dini. A. Kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan. Menurut Springfield dan Carl, dasar pemilihan alat bantu visual adalah memilih alat bantu yang harus disesuaikan dengan kematangan, minat, dan kemampuan kelompok. Memilih alat bantu secara tepat untuk kegiatan pembelajaran. Mempertahankan keseimbangan dalam jenis alat bantu yang dipilih, menghindari alat bantu yang berlebihan, serta mempertanyakan apakah alat bantu tersebut diperlukan dan dapat mempercepat pembelajaran atau tidak. Yang B, pengembangan media anak usia dini.
Adapun langkah-langkah selanjutnya dalam perencanaan media yaitu 1. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. 2. Perumusan tujuan instruksional atau objektif. Yang ketiga, perumusan butir-butir materi yang terperinci. Kemudian yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan, yaitu untuk mengukur hal tersebut dapat dilakukan secara sejenis tes, penggunaan penguasaan atau dengan instrumen checklist perilaku untuk melihat perubahan perilaku setelah penggunaan media diberikan. Nah, yang kelima, menuliskan naskah media atau instrumen tes dan revisi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya ulas kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.